Di Malaysia itu tanahnya sangat subur dan tanah yang ada di Malaysia ini dia tanahnya basah-basah sedikit ya, sehingga kalau untuk tanam sayur-sayuran itu memang sangat cocok sekali. Bahkan tanaman sayuran terong ini tidak pernah sama sekali dipupuk, tapi buahnya juga begitu lebat dan gede-gede banget sahabatku semua. Alhamdulillah. Jadi kita orang pun tanam di sebelah rumah bisa untuk sayur kebutuhan setiap hari. Masya Allah bersyukur dan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha tidak keluar kemana-mana, melainkan Bang Toha membuat vlog di tempat tinggalnya Bang Toha, yaitu di belakang rumah saja. Nah kebetulan di belakang rumah ini Bang Toha beserta kawan-kawan juga menanam sayur-sayuran, termasuk cili dan juga ada tanaman pucuk ubi atau daun singkong. Daun singkong rambat juga ada, daun singkong yang pucuk ubi kayu juga ada. Pokoknya bermacam-macam aneka jenis sayuran, semuanya super lengkap sahabatku semua. Bang Toha akan tunjukkan tanaman-tanaman Bang Toha ya, sangat lumayan subur lah. Nah yang ini daun pucuk ubi, tengok sampai berondol. Bang, berondol itu apa sih? Sampai itu loh tidak mau berdaun gara-gara kalau tiap hari itu ada kawan pasti akan diputek. Diputek itu bahasa Jawa, kalau bahasa Melayu itulah diambil daun yang muda-muda. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi walaupun Bang Toha ini sudah cukup lama tinggal di Malaysia, tapi untuk soal bahasa Melayu Bang Toha ini belum betul-betul fasih sahabatku semua. Kalau mungkin kiranya percakapannya Bang Toha kurang fasih dalam bahasa Melayu, untuk sahabat-sahabatku semua mohon maaf ya. Mungkin kalau ada yang salah silakan dibetulkan. Ini adalah tip irit atau tip hemat kalau kita di perantauan. Jadi kalau sayur menanam sendiri tak perlu untuk beli sahabatku semua. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Bang Toha pun juga baru saja memetik. Ini pun kalau untuk masak satu orang juga cukup jatuh satu sahabatku semua. Dan pokok cilinya ini juga tumbuh lumayan subur sahabat-sahabatku semua. Tengok. Ini pun kalau untuk masak setiap hari ya pastinya akan terpenuhi lah. Dan ini pun juga sudah mulai berbunga-bunga lagi. Tengok. Masya Allah. Jadi kalau kita pandai-pandai mengolah tanah, insya Allah kalau untuk sayuran ataupun cili-cili seperti ini, jika mungkin ada emergensi, mungkin cilinya habis, boleh langsung pakai cili yang masih fresh seperti ini. Tapi untuk kita orang pun juga masih berbelanja sahabatku semua. Jadi kalau kita tanam sayur-sayur seperti ini hanya untuk hobi ya, atau untuk kesibukan di saat sore hari sahabatku semua. Yang di depan ini tempat tinggal para TKI yang berada di Malaysia. Bang, TKI itu apa sih? Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sahabatku semua. Dekat sini pun juga ada tanaman cilinya, tapi untuk tanaman cili yang ada dekat sini kurang begitu subur sahabatku semua. Jadi untuk buahnya pun kadang-kadang cepat jatuh ya. Tapi kalau untuk yang ini cukup lumayan subur. Nah ini dia cilinya. Alhamdulillah. Intinya kalau kita rajin mengolah tanah, insya Allah kalau kita dalam kecemasan misalnya ya tinggal petik cili fresh macam ini, cili hijau. Kalau untuk sambal pun juga sedap, untuk tumis-tumis pun juga lebih mantap sahabatku semuanya. Ada juga kawan saya yang menanam sayur sawi sampai sebegini suburnya sahabatku semua. Masya Allah, ini pun dia kalau masak sayur-sayuran tak payah beli. Jadi tinggal petik sayuran sawinya di kebun kecil. Dan ini pun juga kebunnya tidak terlalu luas, tapi semua tanamannya super lengkap. Masya Allah, yang ini pun juga baru tanam. Kalau kawan saya yang satu ini memang dia itu orangnya begitu sangat rajin. Bahkan cilinya saja sampai gemuk-gemuk, sampai berbuah lebat. Bang Toha akan tunjukkan ya pokok cilinya. Biarpun dia hanya berkebun di sebelah tempat kerja dia, tapi Masya Allah untuk tanaman sayuran luar biasa sekali. Nah ini dia tanaman cilinya macam ini. Ternyata dekat Malaysia
cili yang seperti yang ada di Indonesia juga ada. Dan kata sahabat saya, beliau beli benih ini secara online. Subur-subur pokok cilinya, Masya Allah. Ini pun kalau untuk masak sendiri lebih daripada cukup. Sehingga kawan saya ini jarang banget untuk membeli cili. Sebab tanaman cilinya saja, tengok, banyak banget. Ini pun kalau masak satu orang cukup pakai 10 cili atau 5 cili untuk tumis-tumis kangkung ataupun sayur itu sudah cukup ya. Dan tengok, biarpun pokok cilinya kecil tapi Masya Allah benar-benar begitu lebat buahnya. Dan ini juga, wow, memang kalau rajin dalam mengolah tanah, rajin berkebun, insya Allah kalau untuk sayur-sayuran sih tak payah beli ya. Tapi ini miliknya kawan saya ya. Jadi Bang Toha tadi hanya menanam sedikit-sedikit saja di sebelah rumah tadi. Serai pun juga ada, super lengkap semuanya. Apalagi kalau serai dekat Malaysia ini harganya cukup lumayan mahal sahabatku semua. Alhamdulillahirobbilalamin, masih ada ruang untuk menanam sayuran lagi. Tadi kawan-kawan sudah mencangkul-cangkul ini ya, atau mencangkul-cangkul tanahnya, kok sampai mencangkul-cangkul ini. Dan dekat situ ada daun pucuk ubi rambat. Jadi kalau di dalam isiannya itu adalah keledek ya sahabatku semua. Dan kelebihan tanah yang ada di Malaysia ini, apabila kalau untuk menanam ubi-ubian seperti ini, ubinya itu begitu sangat manis banget rasanya sahabatku semua. Apalagi kalau tanah yang ada di Malaysia ini untuk menanam ubi kayu memang sangatlah cocok. Karena ubi kayu yang ada di Malaysia dengan yang ada di kampungnya Bang Toha ini memang berbeda jauh. Kalau ubi kayu yang ada di Malaysia kita rebus sekejap saja itu sudah masak ya. Tapi kalau ubi kayu yang ada di kampungnya Bang Toha, Masya Allah, kadang-kadang itu rebus lama, itu pun masih alot ya, atau tidak lembut seperti ubi kayu yang ada di Malaysia. Jadi pertama kali saya datang masak ubi kayu yang ada di Malaysia, kan saya belum tahu. Saya rebus sampai sekitar hampir mau 1 jam. Tahu-tahu malah jadi bubur sahabatku semua. Terus saya dibagi tahu sama teman saya, kalau kamu masak ubi kayu yang ada di Malaysia jangan rebus lama-lama. Ya, bisa-bisa jadi bubur. Ubi kayu yang ada di Malaysia ini berbeda dengan ubi kayu yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia biasanya tanah pegunungan itu kadang-kadang kalau ditanami ubi kayu seperti ini itu sering ubi kayunya itu keras, tidak lembut. Berbeda dengan yang ada di Malaysia. Di Malaysia ini memang kalau untuk tanam sayur-sayuran atau ubi-ubian memang cocok sekali. Jadi tanah dia itu masih gembur dan seperti sangat terlihat subur sekali walaupun tidak dipupuk sama sekali. Oke, cukup sampai di sini dulu ya perbualan sore hari ini. Tadi Bang Toha sebenarnya mau jalan-jalan keliling perkampungan, sebab ya karena waktunya tidak cukup, ya cukup sembang-sembang di sekitaran tempat Bang Toha bekerja. Jadi alhamdulillah walaupun kerjanya tempat tinggalnya dekat hutan, tapi untuk tempat tinggal di sini sangatlah nyaman. Namun untuk seorang perantau, jika sudah niat bekerja mencari uang ke luar negara, yang ditakutkan itu bukan tempat tinggal ataupun tidak bisa makan, tapi yang ditakutkan adalah ketika mendengar kabar dari kampung mungkin ada musibah, itulah yang ditakutkan oleh anak rantau yang ada di Malaysia. Oke, buat sahabat-sahabatku, semoga video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua. Kiranya suka dengan videonya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.